Korupsi bukanlah istilah yang baru di telinga kita sebagai masyarakat Indonesia. Karena saking seringnya kita mendengar berita mengenai kasus-kasus korupsi yang begitu bertebaran dan menjadi konsumsi publik, tentu korupsi tidak hanya merupakan istilah saja, tetapi merupakan sebuah gejala yang memang perlu kita antisipasi, bahkan kita berantas. Tetapi apakah memang dari setiap rezim ke rezim itu tidak pernah ada upaya yang serius untuk memberantas korupsi? Maka dari itu, mari kita berpendapat. Asal-usul korupsi atau teori mengenai genealogi korupsi di Indonesia itu sangat banyak dan juga beragam sekali. Sejarawan dari Universitas Indonesia, Hendaru Trihanggoro, mengatakan bahwa jejak korupsi itu bisa dilihat di era kerajaan-kerajaan Nusantara, yang dimulai dari jumlah pajak kepada rakyat yang buta huruf itu mulai digelembungkan oleh para pejabat lokal pada waktu itu. Dan pada waktu kerajaan-kerajaan pun itu sudah ada kelompok petugas yang memberantas mengenai korupsi itu sendiri. Disebut dengan istilah Manggila Dwiarya Haji. Dan itu pun disebut dalam prasasti awal abad ke-19 pada tahun 819 Masehi. Bahkan dalam buku Peradaban Jawa karya Supratik Noraharjo itu pun mempertegas bahwa istilah petugas yang memberantas korupsi di era kerajaan itu memang benar ada dalam prasasti. Lalu sejarawan yang cukup masyhur yaitu Ong Hok Ham dalam bukunya yang berjudul Dari Soal Priai Sampai Nyi Blorong juga menguatkan bahwa di era-era kerajaan itu sudah mulai ada praktik-praktik korupsi, terkhusus dari persoalan pertanian. Lalu tidak berhenti di situ bahwa kita mengenal ada pembangunan yang begitu besar di era Dendles, yaitu dibangunnya Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan tahun 1808. Sejarawan dari LIPI, Aspi Warman Adam, membenarkan bahwa korupsi proyek dari pembangunan Jalan Pos Anyer Panarukan itu memang terjadi. Bahkan setiap hal yang dilakukan oleh Dendles itu pun tercatat dalam arsip dan laporan di Perancis.
Karena Daendels itu diperintahkan oleh Prancis, karena pada waktu itu Prancis masih menduduki Belanda, sehingga Daendels diinstruksikan untuk ke Jawa untuk melakukan sebuah mega proyek Jalan Anyar ke Panarukan. Bahkan itu pun dituturkan kembali oleh sejarawan Peter Carey yang mengatakan bahwa tindak perilaku korupsi pada waktu itu memang terjadi, tetapi tidak pernah diketahui berapa upah atau anggaran yang dikorupsi. Bahkan Peter pun menambahkan kembali bahwa tidak hanya anggaran pembangunan saja yang dikorupsi, tetapi gaji dari para pekerja masyarakat lokal dan juga instrumen-instrumen atau alat bantu dalam mengerjakan proyek itu pun ikut dikorupsi pula. Sehingga itu diduga menjadi salah satu penyebab banyaknya korban yang berjatuhan pada pembangunan Jalan Raya Pos tadi, Anyar Panarukan. Dan tercatat bahwa korban jiwa yang terjadi pada waktu itu mencapai 7.000 hingga 14.000 jiwa. Bahkan sejarawan dari National University of Singapore yaitu Syed Hussein Alatas mengklaim bahwa kekuasaan Jepang yang menerapkan pola militeristik di negara kita itu menjadi gerbang awal bagi terciptanya korupsi modern di Indonesia. Sehingga korupsi, kemudian pasar gelap, dan berbagai penyimpangan mengenai kekuasaan itu mulai terjadi di era Jepang dan diteruskan ke Orde Lama. Nah, di Orde Lama, ketika Bung Karno itu menggaungkan nasionalisasi aset, maka korupsi pun mulai merebak di era Orde Lama. Akan tetapi, Soekarno pun tidak tinggal diam. Soekarno langsung membentuk Undang-Undang Keadaan Bahaya awal tahun 60-an. Dan terciptalah atau melahirkan PARAN yang disingkat sebagai Panitia Retooling Aparatur Negara yang diketuai oleh Pak Nasution, kemudian dibantu Muhammad Yamin dan juga Ruslan Abdul Ghani. Panitia Retooling ini berhasil mewajibkan para aparatur negara untuk melaporkan jumlah kekayaannya. Akan tetapi itu pun tidak mudah karena ada resistensi dari para birokrasi pada waktu itu. Sehingga PARAN ini tidak berjalan dengan efektif. Tidak hanya di era Orde Lama, ketika kita mengenal atau mengimajinasikan Orde Baru, maka mungkin bayangan kita itu didominasi oleh praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi Soeharto pun itu pernah berpidato pada 16 Agustus tahun 1967 yang menyatakan bahwa Pak Harto akan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Akan tetapi, itu hanya retorika politik belaka. Mahasiswa pada tahun 70 itu melakukan demonstrasi yang besar yang menuntut pemberantasan korupsi di Pertamina, Bulog, dan Departemen Kehutanan. Lalu muncullah inisiatif untuk dibentuknya lembaga Komite 4. Akan tetapi, lembaga Komite 4 yang ditugasi untuk memberantas korupsi itu tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga Pak Harto pun langsung membuat sebuah operasi tertib yang dipimpin oleh Laksamana Sudomo. Tapi itu dinilai tidak maksimal juga, karena pada waktu itu beriringan dengan banyaknya lahir undang-undang untuk melindungi tindak pidana korupsi. Dan di era Pak Habibie, gerakan anti korupsi itu mulai ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kita ketahui bahwa pemberantasan KKN ini merupakan salah satu tuntutan reformasi. Dan dibentuklah lembaga anti korupsi seperti KPKPN, KPPU, dan juga Komisi Ombudsman. Tetapi kelembagaan tersebut lagi-lagi dinilai tidak efektif juga untuk memberantas korupsi. Masuk ke era Gus Dur mulai membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000. Tetapi lagi-lagi lembaga itu dibubarkan oleh Mahkamah Agung lewat judicial review karena dianggap keberadaan lembaga itu dan struktur lembaganya dianggap sebagai sebuah lembaga yang tidak lazim. Nah, di era Ibu Megawati inilah KPK mulai lahir yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Struktur dan kelembagaan KPK dalam undang-undang tersebut itu tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Artinya, KPK itu harus berdiri sendiri tanpa campur tangan kekuasaan di luar daripada KPK. Dan KPK pada waktu itu mulai banyak menjerat kasus-kasus korupsi ke meja hijau. Dan pada waktu era kepemimpinan Pak SBY meneruskan KPK yang merupakan lahir di era Megawati. Tetapi Pak SBY nampaknya tidak puas dengan kinerja KPK, lalu membuat sebuah lembaga yang dikenal dengan istilah Tim Tas Tipikor atau Tim Petugas Tindak Pidana Korupsi. Jadi di era SBY ini, tim pemberantas korupsi itu ada dua, KPK dan juga Tim Tas Tipikor yang fungsinya sama. Tim Tas Tipikor, tapi Tim Tas Tipikor itu perjalanannya tidak panjang. Pada tahun 2007 itu pun dibubarkan kembali dan fungsinya dijalankan oleh Lembaga Peradilan Umum. Jika kita menilik di era Orde Lama hingga hari ini di era Pak Jokowi, nampaknya hubungan kekuasaan politik dan juga dinamika politik itu tidak bisa dilepaskan dengan persoalan korupsi. Karena kita bisa melihat bahwa di setiap rezim di Orde Lama hingga hari ini, perjalanan pemberantasan korupsi itu selalu ada dinamika yang begitu hebat. Itu bisa kita lihat dari banyaknya lembaga-lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk, tapi tidak berjalan efektif. Kemudian dibuat lagi lembaga yang baru, dan lagi-lagi dinilai tidak efektif. Tentu itu ada hubungan antara pola kekuasaan politik dan juga keadaan korupsi di negara ini. Karena kekuasaan politik itu merupakan daya paksa yang sah atau legal di negara ini. Sehingga corak kekuasaan yang berlaku atau bentuk kekuasaan yang berlaku atau kepemimpinan tertentu dalam kekuasaan yang berlaku itu akan mempengaruhi aktivitas negara di wilayah eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dan nampaknya kekuasaan itu sendiri memberikan kesempatan yang begitu luas untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Ditambah dengan definisi korupsi yang begitu luas, kita bisa melihat di undang-undang atau pasal-pasal yang memang berkaitan dengan korupsi, itu definisinya sangat luas sekali. Sangat beragam sekali bentuk korupsi itu sendiri. Sampai dipetakan ke dalam 30 bentuk yang dikelompokkan lagi menjadi 7 bagian. Itu merupakan bukti bahwa definisi mengenai korupsi itu begitu luas sekali. Karena semakin canggih pola pemberantasan korupsi di setiap zaman, maka akan semakin canggih pula pola untuk individu atau kelompok itu melakukan korupsi. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya dan mari kita berpendapat.